Pemirsa, jenazah ketiga anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam sudah dimakamkan. Polri memberikan kenaikan pangkat kepada ketiga anggota yang meninggal dunia. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Kapolsek Negarawatin AKP Anumerta Lusianto di rumah duka. Jenazah sampai di rumah duka pada Selasa sore dan langsung dimakamkan di TPU Sumber Harjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur. Pemakaman AKP Lusianto dilakukan secara kedinasan oleh Polres Oku Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolres Oku Timur. Almarhum meninggal di usia 52 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan putri yang masih menempuh pendidikan di Jakarta. Sementara itu, keluarga Bribtu Anumerta Galit tidak kuasa menahan tangis saat jenazah keluarga mereka tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Usai serah terima jenazah dari keluarga ke kepolisian, jenazah Bribtu Anumerta Galit dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis Tanjung Senang, Bandar Lampung secara kedinasan. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galit. Sementara itu, jenazah Aibda Anumerta Petrus Aprianto juga telah selesai dimakamkan pada Selasa malam. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Pemakaman dengan upacara kedinasan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat melakukan investigasi. Hukuman berat juga menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat Anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat Anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kenaikan pangkat tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri. Disebutkan Trunoyudo, masing-masing anggota polisi yang gugur tersebut mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat, yaitu keputusan Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa Anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lusianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga
diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Trunoyono juga menyampaikan kepada semua anggota Polri untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anita Dewi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi penting lainnya untuk Anda pemirsa, dan iNews Siang hari ini akan kami awali dari Lombok Utara. Kantor Polisi Sektor Kayangan Lombok Utara dibakar massa, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Sejumlah warga desa Sesaid, Kayangan, Lombok Utara merusak dan membakar kantor polisi sektor Kayangan. Massa memecahkan kaca gedung polsek dengan menggunakan batu. Selain itu, massa juga membakar barang yang ada di kantor polsek Kayangan. Amukan massa membuat anggota polsek tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Dugaan sementara aksi pembakaran yang dilakukan warga karena tidak terima seorang remaja yang tewas gantung diri karena dituduh mencuri. Setelah merusak dan membakar kantor Polsek Kayangan, massa membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Adanya terlapor pencurian yang ditangani oleh Polsek Lombok Utara namun tidak dilaksanakan penahanan. Kemudian yang terlapor tersebut dan gantung diri di kediamannya, di rumahnya. Mungkin karena adanya salah informasi atau informasi yang salah dari masyarakat, sehingga terjadi spontanitas masyarakat melakukan aksi ke Polsek Kayangan. Usai penyerangan, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Dari Lombok Utara NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat gerbek sabung ayam di Waikanan, Lampung ditangkap. Namun petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.